ketemu lagi di saat teduh sama-sama Eagle Kids ya. Kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita rindu Tuhan mengubahkan kita jadi lebih indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Katakan lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Katakan taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, selamanya kami mau menyenangkan-Mu, Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu. Jadikan kami indah, diubahkan di hadirat-Mu, Yesus. Kiara lara nama Yesus, kiara lara maya sandere. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Amin. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan setia Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kami. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita mau buka Alkitab sama-sama di dalam Nehemia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Kita buka ya. Nehemia Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Nanti kita baca bergantian, kalian baca sendiri di rumah. Ada Kak Jason sama Kak Papau ya. Kakak bacakan dulu ayat yang ke-9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delayat bin Mehatebel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau.
Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah ya seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak akan pergi. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuatan itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Ayat 13, untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ayat 14, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah, Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ayat 16. Ayat 16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Ya, ketika kita baca cerita ini tentang Nehemia, kita tahu Nehemia itu adalah seorang juru minuman raja. Dan dia disuruh oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kalau kita baca ayatnya tadi, ternyata tidak mudah untuk membangun tembok Yerusalem. Ada banyak orang yang kemudian berusaha untuk menggagalkan rencana dari Nehemia. Bahkan tadi yang kita baca, mereka berusaha untuk membunuh Nehemia. Tapi apakah Nehemia berhenti sampai di situ? Tidak. Kita baca tadi ayatnya dengan jelas, dalam waktu 52 hari tembok Yerusalem berdiri, dibangun, selesai sampai selesai. Wow, luar biasa kan ya? Walaupun Nehemia bukan orang yang ahli dalam membangun, tapi dia berhasil menyelesaikan panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Mungkin kalian semua juga punya mimpi yang besar, punya cita-cita, ya ingin jadi dokter, ingin jadi sesuatu yang besar suatu saat nanti. Dan sama seperti Nehemia, tidak mudah untuk mencapainya. Ada tantangan, ada halangan, ada hal-hal yang mungkin membuat kita itu, aduh kok sulit ya, PR-nya banyak ya, kok pelajarannya kok gak gampang ya, atau mungkin ada halangan lain, rasa males lah ya, atau mungkin bosan. Ada banyak yang menghalangi kita untuk kita itu mencapai tujuannya kita, mencapai mimpi besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya kita. Tapi kita tidak mau berhenti, kita tidak mau mudah menyerah. Kita mau berusaha seperti Nehemia. Ada 2 kunci ya yang kakak kasih kita temukan di ayat tadi. Kita mau baca di ayat yang ke-9 tadi ya. Nehemia 6 ayat yang ke-9, kakak bacain. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi ayat 9, aku justru berusaha sekuat tenaga. Kunci yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga. Jangan mudah untuk menyerah. Apapun yang ada di depan kita, tantangan di depan kita, mungkin ada keluarga mungkin yang tidak mendukung, atau ada masalah di dalam keluarga, pelajaran yang sulit, teman-teman yang tidak support kita, yang membuat kita tidak fokus, ya, yang kayak tadi itu Nehemia katakan, yang membuat kita mudah untuk jatuh dalam dosa. Satu hal kunci yang Nehemia lakukan, dia semakin berusaha dengan sekuat tenaganya. Semakin besar tantangan yang ada, semakin besar kita harus semakin berusaha, ya. Jangan malah menyerah, jangan berhenti dulu. Lakukan, tetap setia lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ini yang menjadi bagian kita yang pertama ini adalah berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, ada bagian yang kedua. Kunci yang kedua ada di ayat 16. Ya, kakak bacakan sedikit ayat yang ke-16. Maka yang bagian B, maka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar. Mereka menjadi kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Itulah kunci yang kedua.
Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa dengan berusaha sendiri. Yang kedua adalah dengan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, minta pertolongan kepada Tuhan yang menjadi bagiannya Tuhan. Mungkin kalau kita berusaha, orang bisa melihat apa yang kita kerjakan. Tapi yang kedua ini nggak bisa dilihat sama orang. Ketika kamu besok ujian, ya, terus malam-malam kamu berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, aku besok mau ujian, aku nggak mampu Tuhan, ujian ini sulit buat aku. Tuhan mampukan aku, beri hikmat, beri kemampuan, berikan kepandaian buat aku Tuhan. Ketika kamu berdoa minta pertolongan Tuhan, nggak ada yang lihat mungkin. Tapi Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan ketika dua hal ini berjalan bersama-sama, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, bekerja dengan sekuat tenaga, kemudian Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu memberikan kekuatan, memberikan pertolongan buat kita, maka hasilnya kelihatan seperti yang terjadi di Nehemia. Dia berhasil membangun tembok Yerusalem. Apapun yang ada di dalam tantangan kita saat ini, jangan menyerah dulu. Tetap kerjakan dengan setia apa yang menjadi bagian kita. Maka Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu memberikan kekuatan dan pertolongan buat kita, sehingga kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Amin. Jangan mudah menyerah ya. Satu ayat terakhir kakak bacakan di 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi kakak bacakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Ayo kita sama-sama taruh Alkitab kita, tutup matanya, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami melihat Tuhan betapa pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada buat setiap kami. Kami tahu itu Tuhan, karena itu kami mau berjuang terus Tuhan. Kami tidak akan mudah untuk menyerah, kami akan tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, sampai apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami itu diselesaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.